Amerika Serikat secara tiba-tiba membatalkan perundingannya dengan Iran di Islamabad, sebuah forum yang seharusnya membuka jalan menuju akhir konflik. Di saat yang sama, Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi justru terbang ke Rusia untuk bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin. Apa yang sebenarnya dibicarakan? Belum ada yang tahu pasti. Namun satu hal jelas, langkah ini mengarah pada upaya mencari arah baru dalam menghadapi konflik dengan Amerika Serikat. Di sisi lain, rumor yang beredar semakin mengkhawatirkan. Iran disebut-sebut tengah mempercepat produksi rudal barunya hingga menembus angka 1000 unit. Bukan hanya itu, laporan juga menyebutkan bahwa Iran telah menyiapkan 30 juta kombatan elit di tengah memanasnya perang dingin dengan Amerika Serikat. Situasi ini tak terelakkan memicu satu pertanyaan besar. Apakah Iran dan Amerika Serikat sedang bergerak menuju babak baru yang jauh lebih berbahaya? Dalam merespon putaran kedua perundingan damai, Iran menunjukkan sikap yang tegas namun tetap penuh perhitungan. Melalui pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri, ditegaskan bahwa hingga saat ini mereka belum memiliki rencana untuk kembali ke meja negosiasi. Alasannya tampak sederhana, namun dampaknya sangat krusial. Iran menilai Amerika Serikat belum benar-benar menunjukkan keseriusan, terutama setelah adanya pelanggaran gencatan senjata di kawasan seperti Teluk Oman, serta konflik yang terus berlanjut di Lebanon. Dalam pandangan mereka, negosiasi tanpa komitmen nyata hanya akan berujung sia-sia. Di tengah tekanan yang belum mereda, Iran memilih memperkuat posisinya terlebih dahulu sebelum kembali membuka pintu pembicaraan. Setelah rentetan serangan mereda dan gencatan senjata mulai diberlakukan, banyak pihak memperkirakan kekuatan militer Iran akan merosot tajam. Penilaian dari pejabat Amerika Serikat menyebutkan bahwa Iran masih mampu mempertahankan sebagian besar arsenal militernya. Sekitar 40% drone tempur mereka dilaporkan tetap dalam kondisi utuh. Di saat yang sama, peluncur rudal yang sempat terpukul kini mulai dipulihkan hingga mendekati 60% dari kapasitas sebelum perang. Setelah proses evakuasi dan penggalian ulang bunker yang terdampak serangan, angka ini bahkan diperkirakan bisa meningkat hingga 70%. Artinya, kemampuan serangan jarak jauh Iran belum benar-benar lumpuh, melainkan perlahan kembali pulih. Ketahanan ini ditopang oleh faktor yang jarang terlihat di permukaan, yaitu jaringan kota rudal bawah tanah. Fasilitas ini tersebar di berbagai wilayah, mulai dari pegunungan hingga pesisir, dan dirancang untuk menyimpan, merakit, sekaligus meluncurkan rudal tanpa mudah terdeteksi. Infrastruktur tersebut bukan sekadar tempat penyimpanan, melainkan bagian dari strategi bertahan jangka panjang yang terencana. Dengan dukungan jaringan terowongan yang dalam, jalur transportasi internal, serta sistem komunikasi yang aman, Iran mampu menjaga kesiapan militernya bahkan di tengah gempuran intensif. Di sektor udara, performa sistem pertahanan Iran juga menjadi sorotan utama. Sepanjang konflik, lebih dari 170 drone milik Amerika Serikat dan Israel dilaporkan berhasil ditembak jatuh atau dilumpuhkan. Angka ini tergolong signifikan, terutama jika melihat jenis yang terlibat, mulai dari MQ-9 Reaper hingga platform canggih seperti MQ-4C Triton. Sistem pertahanan berlapis yang dikembangkan Iran terbukti mampu menghadapi teknologi tingkat tinggi. Bahkan setelah gencatan senjata diberlakukan, sistem ini tetap diaktifkan untuk menjaga ruang udara dari potensi pelanggaran. Di wilayah laut, peran Angkatan Laut Iyoko ORGC kian menjadi sorotan, terutama di kawasan Selat Hormuz. Meski sejumlah kapal besar mengalami kerusakan, lebih dari 60% armada kapal cepat dan unit serang kecil, mereka dilaporkan masih tetap beroperasi. Justru armada inilah yang menjadi tulang punggung strategi maritim Iran. Dengan ukuran yang ringkas, kecepatan tinggi, serta kemampuan membawa rudal dan ranjau, kapal-kapal ini sulit dideteksi maupun dihentikan. Kapabilitas ini memberi Iran pengaruh besar terhadap salah satu jalur energi paling krusial di dunia. Dalam beberapa insiden, kapal-kapal internasional bahkan dilaporkan sempat dihentikan dan diperiksa langsung oleh pasukan IRGC. Bagi pihak yang masih meragukan kemampuan serangan balasan Iran, fakta di lapangan justru mengarah pada kesimpulan sebaliknya.
Dalam hitungan minggu selama konflik berlangsung, puluhan fasilitas energi strategis di kawasan Teluk menjadi sasaran serangan rudal dan drone. Mulai dari kilang besar di Uni Emirat Arab hingga ladang minyak utama di Arab Saudi dan Kuwait, dampaknya bukan sekadar simbolis, semuanya terasa nyata. Produksi minyak terganggu, ekspor melambat, dan distribusi global ikut tersendat. Ini menunjukkan satu hal penting. Iran memahami dengan sangat baik titik paling sensitif dalam ekonomi global dan memiliki kapasitas untuk menjangkaunya. Serangan tersebut juga tidak berhenti pada sektor energi. Pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan turut masuk dalam daftar target. Dari fasilitas di Arab Saudi hingga instalasi di Yordania dan Kuwait, berbagai laporan mengindikasikan adanya kerusakan pada aset vital, seperti sistem radar, pesawat tanker pengisian bahan bakar di udara, hingga infrastruktur drone. Menariknya, pola serangan ini terlihat semakin presisi, dengan fokus yang mengarah langsung pada titik-titik krusial yang menopang operasi militer modern. Sementara di laut, dinamika yang terjadi tak kalah krusial. Serangan terhadap kapal tanker, gangguan di pelabuhan utama, serta terhentinya aktivitas di sejumlah jalur perdagangan minyak seperti Fujairah dan Selat Hormuz menjadi bukti bahwa Iran tetap mampu bertahan, bahkan melancarkan serangan di tengah tekanan. Dalam beberapa insiden, lalu lintas tanker sempat terhenti, memicu kekhawatiran global akan potensi krisis energi. Dari sisi militer, sejumlah pejabat Iran menyebut bahwa selama periode gencatan senjata, mereka justru mempercepat produksi sekaligus mengisi ulang persediaan rudal dan drone. Ini menandakan bahwa mereka tidak hanya bertahan, tetapi mulai memasuki fase pemulihan kekuatan. Dengan cadangan ribuan rudal balistik dan drone, Iran memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan bertahap, berlapis, dan berkelanjutan. Sebuah pendekatan yang dirancang bukan untuk satu pukulan besar, melainkan untuk mengikis pertahanan lawan secara perlahan. Namun, kekuatan Iran tidak semata bertumpu pada teknologi. Faktor manusia juga memegang peran krusial dalam strategi ini. Laporan terbaru mengindikasikan bahwa Iran telah menyiapkan hingga 1 juta kombatan sebagai langkah antisipasi jika terjadi invasi darat oleh Amerika Serikat. Ini bukan hanya soal jumlah, tetapi juga kesiapan menghadapi konflik berkepanjangan. Dalam skenario seperti ini, perang tidak lagi terbatas pada udara atau laut, melainkan berpotensi berkembang menjadi pertempuran darat yang kompleks dan menguras kedua pihak. Di luar wilayahnya, potensi eskalasi juga mulai melebar ke kawasan lain. Kelompok Houthi di Laut Merah menjadi variabel tambahan yang tak bisa diabaikan. Dengan kemampuan menyerang kapal serta mengganggu jalur perdagangan internasional, mereka berpotensi membuka front baru yang menambah tekanan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya. Hal ini membuat konflik tidak lagi terpusat pada satu wilayah, melainkan berpotensi menyebar ke berbagai titik strategis. Selain itu, faktor dukungan internasional turut memperumit dinamika yang ada. Sejumlah laporan intelijen menyebut kemungkinan Cina akan memasok sistem pertahanan udara, termasuk MANPADS, yang dapat memperkuat kemampuan Iran dalam menghadapi serangan dari udara. Di sisi lain, Rusia dikabarkan memberikan dukungan intelijen, termasuk data satelit yang memungkinkan Iran memantau pergerakan kapal dan pesawat militer Amerika Serikat. Walau bantuan ini mungkin tidak bersifat langsung atau menentukan, dampaknya tetap memberi keuntungan taktis yang cukup signifikan. Strategi semacam ini memang bukan tanpa dasar. Doktrin militer Iran sejak lama dirancang untuk menghadapi lawan yang lebih kuat secara konvensional, dengan pendekatan perang berlarut yang menguras sumber daya lawan. Sering disebut sebagai strategi attrition atau pengikisan kekuatan secara perlahan. Di titik ini, dunia berada di persimpangan dua jalur yang sama-sama berisiko. Skenario eskalasi terasa semakin nyata. Ketika tekanan militer terus meningkat, Iran berpotensi menekan jalur energi global, mulai dari pipa di Arab Saudi hingga terminal di Uni Emirat Arab, bahkan meluas ke gangguan di Bab el-Mandeb. Dampaknya tidak hanya terbatas pada konflik militer, tetapi bisa merembet menjadi krisis ekonomi global. Namun, peluang deeskalasi sejatinya masih terbuka
Jika Amerika Serikat dan Iran bersedia mempersempit tuntutan dan kembali memfokuskan diri pada isu nuklir, bukan konfrontasi menyeluruh, ketegangan masih bisa ditekan.